satu malam 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Salat akan mencegah dirimu daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu pasti. Apabila kita sudah salat satu hari satu malam 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan, kita melaksanakan salat-salat sunnah juga, tetapi kita belum bisa menjauhkan diri kita daripada perbuatan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkar, sebuah perbuatan yang perbuatan itu mengunsur-unsur keji. Sebuah perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkar bahagian daripada maksiat, sehingga maksiat yang kita kerjakan itu merupakan salah satu alat untuk menggugurkan fahala-fahala yang kita kerjakan di atas permukaan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat subuh berjamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai dengan hari yang berbahagia ini masih senantiasa Allah memberikan kesempatan, masih senantiasa Allah memberikan kesehatan, masih senantiasa Allah memberikan kekuatan kepada kita bersama, sehingga kita selaku hamba Allah masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya kita semua yang berhadir di rumah Allah yang berbahagia ini menjadi bahagian-bahagian daripada hamba-hamba Allah yang mendapat la'allakum tattaqun. Rahmat dan sejahtera senantiasa selalu kita mohon kepada Allah, agar Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat-sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikraman yang mulia kepada gurai kita bersama Abi Imam besar masjid yang genyo cintainya. Penghormatan juga kepada pengurus masjid
penghormatan kepada remaja masjid, penghormatan juga kepada seluruh hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, urang si ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah subuh yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita beriktikaf di rumah Allah yang sangat mulia rayanya, sedikit mau'izah hasanah, mudah-mudahan bermanfaat adanya kepada al-fakir secara pribadi maupun kepada hadirin urang si ulun tuan, bapa dan ibu yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Getanya selaku umat manusia yang hidup di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala ini, yang telah diberikan kesempatan, yang telah diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati keindahan dunia ini, yang mana dalam menikmati keindahan dunia Allah Subhanahu wa taala selalu kita hiasi hari-hari Gedanyoban Bandung dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dunia yang tempat kita tinggal sementara saat ini merupakan sebuah estafet perjalanan. Dikarenakan kita akan menuju sebuah alam yang juga tempat peristirahatan kita sambil kita menunggu negeri tujuan yang kekal abadan dan abadi bagi seluruh umat manusia, yaitu hari di mana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana kita akan diminta pertanggungjawaban seluruh kegiatan-kegiatan yang pernah kita kerjakan di atas rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, bila ibadah yang kita kerjakan, maka Allah juga akan memberikan sebuah kebahagiaan kepada kita. Bila maksiat yang kita kerjakan di atas permukaan dunia ini, maka ganjarannya dosa yang Allah berikan. Dan akhir daripada tujuan kita adalah nanti bila kita bermaksiat kepada Allah, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mana kita mempersiapkan diri kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam. Dunia ini tempat kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena negeri yang akan kita tuju ialah negeri akhirat, negeri yang kekal abadan dan abadi. Yang di sana semua kegiatan-kegiatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Dan tidak ada satu dari manusia siapapun dia yang bisa lolos daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini mempersiapkan diri sekuat tenaga agar kita menjadi hamba-hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah
Berbekallah kamu. Sebaik-baik bekal ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaannya akan dapat kita peroleh dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita kerjakan urutan malam, semua inti daripada ibadah yang kita kerjakan. Kita kerjakan salat 5 waktu syurah semalam. Kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Kita mengerjakan ibadah haji. Kita mengerjakan ibadah-ibadah salat sunnah. Kita mengerjakan ibadah-ibadah puasa sunnah. Semua kita mengharapkan daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan agar kita menjadi hamba-hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hendak doa di antara ibadah-ibadah kita yang menjadi ridha Allah, dan daripada ibadah-ibadah kita yang akan menjadi ganjaran syurga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tidak ada. Allah menyebutkan apabila kamu salat balasannya syurga hana. Apabila kita berpuasa balasan syurga tidak ada. Yang ada ialah apabila kita melaksanakan ibadah salat 1 hari 1 malam 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Salat akan mencegah dirimu daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu pasti. Apabila kita sudah salat 1 hari 1 malam 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan, kita melaksanakan salat-salat sunnah juga, tetapi kita belum bisa menjauhkan diri kita daripada perbuatan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkar, sebuah perbuatan yang perbuatan itu mengunsur-unsur keji. Sebuah perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkar bahagian daripada maksiat, sehingga maksiat yang kita kerjakan itu merupakan salah satu alat untuk menggugurkan fahala-fahala yang kita kerjakan di atas permukaan dunia ini. Kalau seandainya kala dah sembahyang tetapi mungkar belum bisa kita jauhi pada diri kita, jangan salahkan ayat Al-Quran. Kibati teman, dah lu le badrau tu. Tayo yang kata sembahyang yang kabutoi, rukun dan syarat-syaratnya sudah sesuaikah? Niat kita untuk beribadah putai-putai karena Allah atau karena kepentingan-kepentingan lain, baik kepentingan keluarga, baik kepentingan kehormatan, baik kepentingan politik. Apakah sudah benar innamal a'malu binniyat yang kita kerjakan setiap hari? Apakah sudah benar itu semua kita kerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah selanjutnya rukun-rukun yang diperintahkan, syarat-syarat ketentuan agar ibadah kita itu sempurna? Sudah sucikah badan kita? Sudah sucikah pakaian kita? Sudah sucikah hati kita? Sudah sucikah tempat ibadah kita? Maka ini perlu kita pelajari juga untuk keabsahan amal-amal ibadah kita nanti. Jangan sampai nanti kita yang telah beribadah siang dan malam di rumah Allah, kita beribadah di rumah, tetapi nanti di saat kita dibangkitkan di hari yaumil qiyamah di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, ternyata seluruh amal kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka hari ini kita dulu yang memperbaiki diri kita. Sucikan hati kita, bersihkan pikiran kita, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama kita, agar kita dijauhkan daripada sifat-sifat tercela, yaitu sifat ujub, sifat riya, sifat takabbur, yang mana dengan sifat-sifat tersebut akan menjerumuskan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salat yang Allah janjikan adalah untuk agar diri kita tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Selanjutnya kita juga berpuasa. Inti daripada puasa adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang takwa, hamba yang la'allakum tattaqun. Maka tidak ada jaminan juga berpuasa balasannya syurga. Maka Allah mengatakan syurga itu milikku dan aku akan memberikan kepada siapa-siapa saja di antara hamba-hambaku yang aku ridai. Maka merumpok syurga adalah dengan ridha Allah. Ridha Allah kita dapatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa akan kita dapatkan dengan cara kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah akan terasa sempurna apabila ibadah yang kita kerjakan dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama yang kita miliki, ilmu pengetahuan agama yang kita pelajari, ilmu pengetahuan agama yang akan menjadi landasan-landasan bagi pribadi-pribadi kita, agar setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjadi sempurna dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hana kepegah ibadat ngan musuh dengan sembahyang tamang syurga. Menyusandainya dikatakan ya Allah, salatlah kamu maka syurga balasan. Orang yang puasa ni Menyo dengan puasa kejamin syurga langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tak perlu salat lagi, karena sudah ada kunci. Kuncinya apa? Bagi siapa yang salat balasan syurga, maka salat saja. Bagi siapa yang puasa maka balasan syurga, maka puasa saja. Sehingga Allah mengatakan, ibadahlah kamu, yang mana dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka balasannya syurga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu, kata Allah, yang telah menciptakan kamu dan mereka umat-umat manusia sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dunia ini hanya sebagai tempat istirahatan sementara, tempat kita mencari bekal, tempat kita mempersiapkan diri, karena suatu saat kita ini akan berangkat menuju sebuah alam yang disebut dengan alam barzah. Yang alam barzah merupakan tempat yang sangat gelap. Alam barzah merupakan tempat di mana manusia lain tidak dapat menolong kita. Yang mana di alam barzah akan ada dua buah kehidupan, raudhatan min riyadil jannah atau hufratan min huffarin niran. Apakah kita akan menjadikan kuburan-kuburan kita tempat-tempat istirahat sementara getanyo, bahagian daripada kebun syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun bahagian daripada taman-taman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hadirin yang berbahagia, urang si ulun tuan ban Bandung, tidak ada jaminan kita akan bertahan lama di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan hidup sesukamu, silakan buat sesukamu, silakan engkau kerjakan apa yang ingin kau kerjakan. Engkau mau bermaksiat, silakan. Engkau mau beribadah, silakan. Tetapi yakinlah ada sebuah negeri yang akan kita tuju, yang mana sebelum kita berada di negeri tersebut, kita akan melaksanakan transit terlebih dahulu yang disebut dengan alam barzah. Maka Jibril alaihissalam
salah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu setia mendampingi, yang selalu setia mengikuti bahagian daripada kegiatan-kegiatan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Jibril pada suatu ketika memberikan 3 buah pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pesan tersebut tercatat dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ataupun daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, yang mana malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat-umat Rasulullah. Apa? Ada 3 pesan daripada malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Hiduplah sesukamu bagaimana yang engkau inginkan ya Muhammad. Fa innaka mayyitun. Yakinlah suatu saat engkau akan menjadi mayit. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita akan diusung oleh saudara-saudara kita, dimasukkan ke dalam keranda, dimasukkan ke dalam alam barzah, tempat yang gelap gulita, tempat yang tidak ada teman yang menemani kita. Walaupun nanti kita punya seorang istri yang setia, kita punya anak yang paling kita cintai, anak akan tinggal di atas permukaan dunia, istri akan tinggal di atas permukaan dunia. Getanyo sidro, gepaso dalam uruk, geteo sidro, hidup di tempat yang penuh dengan binatang-binatang Allah Subhanahu wa taala, kala, ulat, kala jengking dan binatang-binatang lainnya, yang mana yang akan berfungsi nanti di saat kita berada di alam barzah Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal-amal yang kita miliki selama kita hidup di atas permukaan dunia ini. Apabila kita selamat iman pada saat sakratul maut, kita akan berharap agar segera berada di alam barzah. Maka manusia-manusia yang hari ini apabila dia selamat imannya pada saat sakratul maut, dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, percepatlah, percepatlah, karena dia tahu bahwa tempat yang akan dia tuju adalah bahagian daripada kebun syurga. Namun apabila kadang-kadang terkedi oleh Allah hana selamat iman tayo, dinyatakan bahwa kita su'ul khatimah, bukan husnul khatimah, maka kita akan berkata, ya wailah, celaka saya honbil balong. Karena kita tahu bahwa tempat yang akan kita tuju adalah bahagian daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jibril berpesan, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, hisma syi'ta. Apa yang ingin engkau kerjakan, kerjakan saja. Engkau mau bermaksiat, silakan. Engkau mau melaksanakan ibadah-ibadah juga silakan. Engkau mau berzina juga silakan. Akan merasakan yang namanya kematian. Dan tidak ada manusia yang bercerita siap untuk mati. Karena mati itu merupakan sebuah kegiatan yang harus kita kerjakan, maka kematian itu harus ada bekal-bekal daripada amal ibadah. Sehingga istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah Al-Kubra, pada saat detik-detik beliau menghembuskan nafas terakhir, detik-detik di saat beliau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Khadijah Al-Kubra bercerita kepada anaknya yang bernama Siti Fatimah, wahai Fatimah, anak Lut yang berbahagia, mungkin wadelung akan triple di atas dunianya Fatimah, maka saya memiliki sebuah harapan, maka saya memiliki sebuah permintaan Fatimah. Sehingga Fatimah bertanya, wahai ibunda, apakah permintaanmu yang harus aku penuhi? Fatimah
jak ba ayah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah lakai syurban ayahanda, yang mana syurban itu yang pernah digunakan oleh ayahanda di saat menerima wahyu pertama di Gua Hira, untuk lun tuan jadikan sebagai kain kafan lun nanti di saat berada di alam barzah Allah Subhanahu wa taala. Khadijah Al-Kubra yang diberi gelar dengan Ummul Mukminin. Khadijah Kubra merupakan wanita pertama yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Khadijah Al-Kubra merupakan wanita pertama yang mengakui akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia syid kepada alam barzah, tempat yang dimana akan gelap, tempat yang dimana tidak ada teman yang menemani kita. Maka Khadijah Al-Kubra meminta surban yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi kain kafannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk turun ke atas dunia ini membawa 5 buah kain kafan. Sehingga Rasul bertanya, ya Jibril, untuk siapakah 5 buah kain kafan tersebut? Jibril berkata, ya Muhammad, pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, kain kafan yang saya datangkan dari surga Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama untuk Khadijah Al-Kubra ataupun Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin, wanita pertama yang mengakui keagama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua untukmu ya Rasulullah. Yang ketiga adalah untuk Fatimah. Kain kafan yang keempat Allah peruntukkan untuk Ali. Sedangkan kain kafan yang kelima Allah berikan kepada Sayyidina Hasan, cucu daripada engkau ya Rasulullah. Sehingga saat itu Rasul bertanya, ya Jibril, satu lagi cucuku yang bernama Sayyidina Husain, kenapa tidak ada kain kafan? Sehingga Jibril terdiam sementara. Karena Jibril enggak berani mengatakan bahwa Sayyidina Husain tidak Allah berikan kafan di dunia, dikarenakan Sayyidina Husain akan menjadi salah satu orang yang syahid, yang gugur di peperangan Karbala, yang mana Sayyidina Husain akan ditebas batang lehernya, dipisah antara kepala dengan badannya. Maka Sayyidina Husain akan syahid bersimbah darah, sehingga Sayyidina Husain tidak diberikan kafan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menangis sebegitu kuatnya menghadapi kisah-kisah yang dialami oleh cucu-cucu yang begitu disayangi. Maka suatu ketika Rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Bak Sabahura mengeluh Sayyidina Husain kepada ibunda yaitu Siti Fatimah. Wahai ibunda, kakek hana sayang kelun. Bukti kakek hana sayang kelun, Sayyidina Hasan sabe gecum bak bibi, sedangkan ulun tuan sabe gecum bak leher daripada ulun tuan. Hantam ulun tuan gecum bak bibi oleh kakek. Sehingga Fatimah datang menjumpai ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan isi hati daripada anandanya Sayyidina Husain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Fatimah, wahai anandalun, ya Hasan dan Husain, wahai cuculun, kenapa saya kerjakan bahwa Sayyidina Hasan saya cium di bibir, sedangkan Sayyidina Husain saya cium di lehernya? Rasul bercerita, ya Fatimah, Sayyidina Hasan lencum bak bibi karena Sayyidina Hasan akan diracuni oleh orang-orang terdekatnya. Sayyidina Hasan akan diracuni dengan racun yang paling ganas, yang mana dengan racun tersebut seluruh isi perut dalam perut Sayyidina Hasan akan tumpah
keluar daripada badannya. Maka loncom bak bibi karena lam bibinya nanti akan dibuh racun. Loncom bak bibi karena rat bibinya bandung asam akan ditubit. Selanjutnya pakan loncom Sayyidina Husain bak leher. Bak dagu pakan loncom. Rasul terdiam sementara waktu. Kenapa? Dikarenakan nanti cucuku Sayyidina Husain ini akan syahid di peperangan Karbala. Syahidnya bukan hanya kena anak panah, tetapi syahidnya akan ditebas lehernya oleh kafir laknatillah, sehingga badan dengan kepala daripada Sayyidina Husain akan terpisah dengan berlumuran darah peperangan Karbala. Maka inilah sinyal yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu Khadijah juga takut yang namanya dengan kematian. Walaupun Khadijah telah mendapat jaminan surga, dikarenakan Khadijah orang kaya ada dumi. Dudum kaya Khadijah memiliki kekayaan 2/3 daripada kota Mekah ataupun Jazirah Arab itu milik Khadijah. Sama yang bayangkan juluk semuanya nanti tahu 2/3 dan ulungnya tak goyang nanti nak kaya. Tetapi apa? Seluruh harta itu telah dijuangkan, telah dihibahkan kepada jalan Allah. Sehingga pada akhir hayat daripada Siti Khadijah, beliau tidak punya harta sepeser pun. Sehingga daripada hasilnya, di saat beliau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta rida yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi kain kafannya. Alasan yang kedua, kuburannya tempat yang paling mengerikan. Putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah Al-Kubra yang wafat pada 3 Ramadan tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah di saat wafat berpesan kepada suaminya yang bernama Sayyidina Ali, apabila tuan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dikuburkan, jangan diberitahukan oleh orang-orang ramai. Sehingga pada saat itu hanya 4 orang yang ikut dalam pemakaman Fatimah Al-Kubra. Yang pertama, siapa yang ikut dalam pemakaman? Suaminya yang bernama Sayyidina Ali. Yang kedua dan ketiga ialah anak daripada Fatimah, Zahra, yaitu yang bernama Hasan dan Husain. Sedangkan yang keempat yang ikut bersama dengan acara pemakaman putri Rasulullah ialah Abu Zar Al-Ghifari. Sehingga begitu sampai di depan makbarah ataupun kuburan yang akan ditanamkan Siti Fatimah, Abu Zar berkata kepada alam barzah, "Wahai alam barzah, wahai kuburan, tahukah engkau sesaat lagi kami akan masukkan siapa ke alam barzah ini? Kami akan masukkan seorang putri tercinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra." Dengan seketika alam barzah pun ikut berbicara. Alam barzah mengeluarkan suara dari alam kuburnya mengatakan, "Ya manusia, tempat yang akan dihinggapi oleh manusia adalah tempat yang gelap. Tempat yang dimana tidak ada yang menemani. Saya tidak tahu bahwa di sini dia keturunan siapa. Long ana long pulai dumpu ji keturunan kau. Apa keturunan bangsawan, keturunan orang kaya, keturunan para pejabat? Hana, ini tempat yang gelap. Maka dia akan menerangi tempat ini ialah amaliyah kita selama kita hidup di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala." Begitu jawab bumi, begitu jawab alam barzah, bahwa anak Rasulullah sendiri pun bila tidak punya amal, tidak ada jaminan untuk kesenangan di alam barzah Allah Subhanahu wa taala.
maka persiapkan diri bahwa kita akan berangkat menuju alam yang kekal abadan dan abadi, alam yang dimana kita akan dibangkitkan, berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 50.000 tahun. Kita akan terkatung-katung, kita akan berada di sebuah padang yang begitu besar, yang mana manusia pertama yang bernama Adam alaihi salam dengan manusia yang terakhir akan mendapat sabuh padang yang disebut dengan padang mahsyar. Yang mana padang mahsyar kita akan berada selama 50.000 tahun. Satu hari di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 1000 tahun dunia, yang mana nanti alam mahsyar tersebut akan selalu siang dan tidak akan pernah terjadi malam. Maka di situ benar-benar akan kita pertaruhkan, benar-benar akan kita pertanggungjawabkan sebanyak apakah amal yang kita miliki di atas permukaan dunia ini. Yang kedua apa? Pesan daripada Jibril ialah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu wahai Muhammad, apapun yang engkau kerjakan akan diminta pertanggungjawabannya nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedangkan yang ketiga apa? Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun bihi. Cintailah siapa-siapa yang perlu engkau cintai di atas permukaan dunia ini. Yakin dan percaya, urang-urang yang kata cinta, urang-urang yang kata kasih, jabatan yang kata cinta, harta yang kata kasih, harta jabatan keluarga akan tinggal di dunia dan tidak akan ikut bersama kita menuju ke alam barzakh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang Pak Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf yang setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.